sini saya akan menjelaskan proses bisnis dan juga BPMN yang telah kami buat. Jadi secara umum proses ini terdiri dari 5 tahap besar, yaitu pencatatan dan dokumentasi di lapangan, pengiriman dan verifikasi file, pengelolaan dan backup, penyuntingan dan publikasi video, penyusunan dan distribusi laporan. Selanjutnya saya akan jelaskan masing-masing tahap secara singkat. Jadi tahap pertama ini proses dimulai dari lapangan. Setiap hari tim teknisi seperti pengops atau teknisi pencatat proses progres pekerjaan termasuk jenis aktivitas. Biasanya dilakukan secara manual menggunakan buku log atau file Microsoft Word dan Excel. Selain itu, tim dokumentasi juga mengambil foto dan video pekerjaan secara langsung di lokasi. Tahap kedua itu pengiriman dan verifikasi file. Setelah dokumentasi dikumpulkan, file dikirim ke admin dokumentasi melalui berbagai metode seperti WhatsApp, email, atau Flash. Tahap ketiga pengelolaan dan backup. Setelah file diverifikasi oleh admin mulai menamai ulang file sesuai format standar, misalnya nama proyek, lalu tanggal, jenis kontennya, dan juga keterangan. Tahap 4 penyuntingan dan publikasi video. Dari semua video yang dikumpulkan, beberapa akan dipilih oleh admin untuk dipublikasikannya. Biasanya yang memperlihatkan tahapan penting proyek. Jadi video mentah itu kirim dulu ke editor menggunakan Flash atau Google Drive. Proses editing dilakukan menggunakan software seperti Adobe Premiere atau editing yang lain. Setelah selesai, editor mengembalikan video tersebut ke admin yang kemudian mengunggahnya ke YouTube dengan judul, deskripsi, dan tag yang sesuai. Lalu link video disimpan sebagai referensi dan bisa dilampirkan dalam laporan proyek. Tahap kelima, laporan dan distribusi. Jadi tahap terakhir adalah penyusunan laporan proyek. Berdasarkan data lapangan dan dokumentasi visual, admin membuat laporan mingguan atau bulanan menggunakan Microsoft Word. Laporan ini mencakup identitas proyek, ringkasan progres, dokumentasi foto, catatan kendala, serta link video dokumentasi. Setelah selesai, laporan dikirim ke manajer proyek dalam bentuk Word dan PDF. Setelah disetujui, laporan didistribusikan ke stakeholder, baik secara digital maupun cetak. Seluruh file disimpan di komputer atau media eksternal, tapi karena ada sistem database pencarian dokumen namun masih dilakukan secara manual. Dan selanjutnya adalah BPMN yang telah kami buat. Pertama, kan tadi tim lapangan mencatat progres teknis pekerjaan harian, maka menghasilkan laporan teknis bisa dikirim ke admin, juga bisa mengirim ke tim dokumentasi. Lalu tim dokumentasi ambil foto dan video kegiatan proyek, lalu simpan dokumentasi secara lokal di perangkat dan menghasilkan file dokumentasi, lalu kirim ke admin. File dokumentasi ini dikirim via WhatsApp atau email. Nah, terima dan periksa file dokumentasi. Sini ada gateway, apakah file sesuai dan lengkap. Misalnya tidak sesuai, mengirim permintaan file ulang ke tim dokumentasi. Misalnya sesuai, maka pengelolaan file dokumentasi. Di sini ada sub proses. Dalam sub proses menghasilkan file dokumentasi tersusun rapi, lalu membackup file dokumentasi. Setelah membackup, maka si admin dokumentasi menseleksi dan proses video publikasi dengan ada sub prosesnya. Lalu tim editor menerima file hasil seleksi admin untuk mengedit atau dipotong. Setelah diedit dan dipotong, maka file tadi dikirim ke admin dokumentasi untuk unggah video ke YouTube dan simpan link video. Setelah unggah ke YouTube dan simpan link video, maka ada sub proses yang mana penyusunan laporan oleh admin dokumentasi. Di sini setelah selesainya penyusunan laporan, maka menghasilkan file laporan proyek dan akan kirim ke manajer proyek untuk direview laporan proyek dari admin. Lalu apakah laporan sesuai? Jika tidak, meminta revisi ke admin. Jika itu sesuai, maka distribusikan laporan ke stakeholder dan stakeholder menerima dokumen tersebut. Setelah diterima, maka manajer proyek akan mengirimnya ke admin dokumentasi untuk simpan arsip laporan tersebut secara manual. Selanjutnya saya akan membahas pada bab kedua, yaitu ada spesifik use case dan use case diagramnya. Nah, saya akan menjelaskan perihal use case yang telah kami rancang. Ada 2 aktor yang kami perlukan, yaitu pengguna dan admin. Lalu ada 4 use case yang mana ada login, dashboard, dokumentasi proyek, dan mengelola proyek. Nah, di sini ada beberapa spesifik use case-nya. Untuk login, admin dapat
admin membuka halaman login, lalu masukkan username dan password, maka sistem akan memverifikasi data loginnya. Lalu untuk use case dashboard, jika admin berhasil login, pengguna juga langsung masuk ke dalam dashboard, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard sesuai rule-nya. Lalu ada use case untuk mengelola spesifik use case untuk mengelola proyek. Nana admin memilih menu kelola proyek. Nah, admin memilih aksi tambah, edit atau hapus. Lalu selanjutnya admin mengubah data dan menekan tombol simpan, yang mana sistem akan validasi dan menyimpan data proyek. Selanjutnya ada sequence diagram. Ada 4 sequence diagram yang kami rancang. Yang pertama sequence diagram untuk login. Dari admin mengisi email dan password. Selanjutnya data akan divalidasi oleh sistem, oleh database. Jika salah, pesan email atau password salah akan muncul. Jika benar, akan ditampilkannya halaman dashboard. Terus ada sequence diagram dashboard untuk admin dan pengguna. Ada 2 akses, ada akses dari admin dan pengguna, lalu dashboard meminta data proyek. Jika datanya valid, dashboard akan memiliki data proyek dan siap ditampilkan untuk pengguna dan admin. Ini juga sama untuk dokumentasi proyeknya. Ada 2 akses, lalu dari dokumentasi proyeknya meminta data dokumentasi proyek. Jika valid, datanya akan ditampilkan kepada pengguna ataupun admin. Nah, lalu selanjutnya ada mengelola proyek. Di sini yang mana alur ini menjelaskan tentang admin dapat mengelola proyek seperti mencari data proyek, mengedit proyek, menghapus data proyek, ataupun menambah data proyek. Selanjutnya ada mockup dari halaman register. Nah, halaman register ini bersifat eksklusif untuk para admin, yang mana halaman ini bertujuan untuk membuat admin baru. Dan selanjutnya ada halaman login, yang mana halaman login ini adalah pintu masuk utama bagi para admin untuk mengakses panel pengelolaan proyek. Dan selanjutnya ada halaman tambah proyek, yang mana halaman ini bertujuan untuk menambah data proyek. Selanjutnya halaman daftar proyek, yang mana halaman ini menampilkan beberapa daftar proyeknya. Lalu ada halaman edit proyek, yang mana halaman ini tujuan untuk mengupdate atau memperbaharui data-data proyek. Lalu ada halaman dashboard, yang mana halaman dashboard ini menampilkan ringkasan-ringkasan dari beberapa proyek. Lalu selanjutnya ada halaman deskripsi proyek, yang mana halaman ini menampilkan deskripsi dari setiap proyek. Lalu ada halaman dokumentasi proyek, yang mana halaman ini juga menampilkan dokumentasi proyek berupa deskripsi, video, atau foto. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan class diagram. Jadi admin ke proyek ini one to many. Jadi banyak admin yang dapat membuat proyek. Lalu di sini proyek admin itu one to one. Jadi tiap admin hanya dapat membuat satu proyek. Lalu proyek ke foto dokumentasi itu one to many. Jadi banyak proyek yang dapat dibuat. Untuk foto dokumentasi ke proyek itu one to one. Jadi hanya dapat mengupload satu foto. Begitu juga dengan video dokumentasi dan juga laporan dokumentasi. Di mana proyek ke dokumentasi itu one to many. Artinya dia dapat membuat banyak dokumentasi. Lalu dari video dokumentasi dan laporan dokumentasi itu one to one. Jadi hanya dapat membuat satu dokumentasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tugas pekerja berbasis pengetahuan. Pertama itu ada transaction worker, di mana peran pengembang webnya itu ada backend developer yang membuat dan mengembangkan sistem autentikasi pengguna seperti login, register, dan reset password. Lalu ada database administrator atau DBA. Dia tugasnya itu merancang dan mengelola struktur database untuk menyimpan data pengguna. Lalu ada quality assurance atau QA. Jadi tugasnya ini menguji proses-proses berulang seperti pendaftaran akun, login, pengisian formulir dan proses truth. Lalu ada integration worker, di mana peran dalam pengembang webnya itu ada backend developer yang bertugas sebagai mengembangkan API atau application programming interface. Lalu ada sistem analisis, jadi tugasnya ini menganalisis kebutuhan integrasi antar bagian sistem. Lalu ada front end developer, jadi tugasnya ini mengimplementasi tampilan data yang sudah diproses oleh backend ke antarmuka pengguna. Lalu ada expert worker, di mana peran dalam pengembang webnya itu ada senior software engineer
bertugas bertanggung jawab untuk menyusun arsitektur aplikasi. Lalu ada UI UX designer. Jadi tugasnya ini mendesain antarmuka pengguna agar mudah digunakan dan memberikan pengalaman pengguna terbaik. Lalu ada security specialist. Jadi bertugas merancang sistem keamanan data seperti enkripsi data sensitif, penerapan protokol keamanan HTTPS. Lalu ada collaboration workers. Di sini ada beberapa peran pengembangnya, yaitu ada Scrum Master atau Product Owner, bertugas mengatur jalannya proses pengembangan berbasis Scrum, memastikan setiap sprint berjalan sesuai rencana. Lalu ada tim pengembang atau front end, back end, dan QA designer. Jadi dia bertugas berkolaborasi secara intensif untuk merancang, membangun, menguji, dan merilis fitur aplikasi sesuai kebutuhan pengguna. Lalu ada manajemen proyek dan stakeholder. Jadi bertugas memberikan masukan terkait fitur-fitur yang harus dibangun, prioritas pengembangan, serta validasi hasil kerja tim.